Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Kadang-kadang kita sulit membedakan apa itu statistika dan statistik. Kalau statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa, sampai kita menarik kesimpulan yang benar. Itu adalah statistika. Sedangkan kalau statistik, itu adalah kumpulan dari data yang sering dinyatakan biasanya dalam bentuk tabel, diagram garis, batang, lingkaran, atau bisa juga histogram, poligon yang menggambarkan suatu persoalan tertentu. Dan untuk contoh-contohnya, ini adalah dari gambar-gambar yang kita lihat di sini. Ini adalah kumpulan dari data yang dinyatakan dalam bentuk tabel. Ya, penampilannya seperti ini sering kita lihat. Dan yang ini adalah kumpulan data yang kita buat dalam bentuk diagram batang. Ini diagram lingkaran dan ini diagram garis, dan ini bisa dalam OGIF atau polygon frekuensi, sehingga kita memiliki wawasan bagaimana data itu disajikan. Kata yang sering kita dengar juga yaitu adalah kata data dengan kata datum. Ada perbedaan antara data dan datum, tetapi keduanya memiliki hubungan juga. Nah, maksudnya begini, kalau data adalah bentuk jamak, sedangkan datum itu adalah untuk bentuk tunggalnya, ya. Jadi diibaratkan misalkan kalau misalkan kita memiliki kata mobil misalnya, ini adalah bentuk tunggalnya. Dan kalau kita menyebutnya dalam bentuk jamak, yaitu mobil-mobil. Jadi lebih banyak gitu ya. Jadi itu juga sama perbedaannya data dengan datum. Jadi data itu adalah banyaknya datum, ya. Sehingga kita kadang-kadang menyebutnya kata-kata itu misalkan kita menyebut data-data. Misalkan kita menyebutkan kumpulan dari data-data. Padahal itu kurang tepat karena harusnya data itu sendiri sudah jamak gitu. Jadi kita jangan menyebutnya data-data, tetapi kita menyebutnya adalah datum-datum. Ya, jadi datum itu adalah bentuk tunggalnya dan itu artinya adalah kumpulan dari data. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari definisi dari populasi dengan sampel. Kalau populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset. Riset itu adalah penelitian khusus. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Contohnya kalau misalkan kita mengambil air laut misalkan di Sungai Cisadane, berarti kita populasinya adalah air yang ada di Sungai Cisadane. Tetapi untuk suatu kebutuhan khusus, yaitu kita ingin melakukan suatu riset, maka kita hanya mengambil sampel dari air Cisadane itu dengan mengambilnya dalam beberapa gelas, misalnya seperti itu ya. Atau kita ingin mengetahui bagaimana pendidikan yang ada di seluruh Indonesia ini dengan pendidikan yang ada di luar negeri. Berarti kita hanya mengambil sampel dari murid-murid yang berada di luar negeri dan beberapa yang diambil dari Indonesia, misalkan seperti itu. Sebelum kita membicarakan tentang bagaimana alat analisis data yang kita gunakan, maksudnya alat analisis data itu adalah seperti median, min, modus, dan sebagainya. Kita akan mengulas terlebih dahulu apa itu data. Karena ini penting sekali dalam menentukan apakah yang terbaik yang harus kita gunakan, apakah menggunakan min, menggunakan median, modus, dan sebagainya. Nah, untuk data nominal yang pertama yaitu adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Contohnya misalkan kalau kita membicarakan tentang data tentang jenis-jenis olahraga, misalnya tentang olahraga tenis, basket, dan renang. Kemudian masing-masing anggota dari himpunan itu kita berikan angka, ya. Misalkan tenis itu 1, basket 2, renang 3. Nah, jelas kelihatan bahwa angka yang diberikan itu tidak menunjukkan bahwa tingkat olahraga basket lebih tinggi dari tenis ataupun tingkat renang lebih tinggi dari tenis.
Jadi angka tersebut tidak memberikan arti apa-apa jika ditambahkan. Nah, contoh lainnya yaitu sama seperti misalkan adalah partai gitu ya. Misalkan partai, ada partai bulan, partai bintang, partai matahari ya. Kalau kita menamakannya memberi nilai, kita tidak bisa menyatakan bahwa partai yang mana yang lebih tinggi dari yang lainnya. Contoh lainnya yaitu misalnya kita pergi ke Jakarta ke satu tempat, kita nggak mungkin mengatakan 2,5 kali atau 3/4 kali, tetapi kita akan mengatakannya misalkan hanya 5 kali, 2 kali, 7 kali ya. Jadi angka yang dihasilkan adalah selalu berbentuk bilangan bulat, tidak akan pernah ada bilangan pecahan. Nah, yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal ini selain memiliki nama juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan itu mengandung tingkatan dan digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Tetapi ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek ya. Jadi hanya memberikan peringkat saja. Contohnya kalau misalkan kita membuat suatu kuesioner, data kuesioner, di mana kadang-kadang kita memberikan pilihan yaitu tentang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sampai sangat tidak setuju. Nah, kadang-kadang kita membuatnya kalau sangat setuju berarti diberi nilai 1, atau kalau setuju misalnya kita beri 2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu data interval, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval. Contohnya misalkan kita mengukur suhu tubuh menggunakan skala derajat Celcius atau Fahrenheit, yang mana masing-masing skala tersebut memiliki skala sendiri-sendiri ya, dan memiliki interval-interval sendiri. Contohnya kalau misalkan untuk Celcius yaitu pada interval 0 derajat sampai 100 derajat gitu, dan seperti itu contohnya. Dan data perbandingan atau rasio yaitu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Misalnya ada 4 orang pengemudi, misalkan ABCD ya, pendapatannya masing-masing perharinya 10.000, 30.000, 40.000 dan 50.000. Kalau kita lihat dengan ukuran rasio, maka pendapatan dari pengemudi C ternyata 4 kali pendapatan pengemudi A, karena pengemudi C itu dapatnya 40.000 sedangkan A hanya 10.000. Nah, jadi seperti itu contoh dari data perbandingan.